Baru-baru ini, komunitas Druze di desa Hadar, yang terletak di wilayah selatan Suriah, meminta agar desa mereka dianeksasi ke dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Permintaan ini muncul setelah rezim Presiden Bashar al-Assad yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut digulingkan oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam, HTS. Pergeseran kekuasaan ini menciptakan ketidakstabilan yang mendalam, memicu ketakutan akan ancaman terhadap keselamatan wanita, anak-anak, dan keberlanjutan komunitas mereka. Seorang perwakilan Druze menyatakan bahwa mereka lebih memilih berada di bawah kekuasaan Israel dibandingkan menghadapi ancaman dari HTS. Menanggapi situasi ini, pasukan pertahanan Israel, IDF, menyatakan kesiapan untuk memberikan perlindungan kepada komunitas Druze di desa-desa dekat perbatasan Suriah. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dilaporkan telah bertemu dengan para tetua desa Sunni dan Druze di wilayah barat daya Suriah. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan jaminan bahwa IDF akan melindungi penduduk Israel dan komunitas Druze di daerah tersebut dari ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata seperti HTS. Komunitas Druze di wilayah ini telah lama menghadapi dilema identitas. Sebagian besar dari mereka secara tradisional setia kepada Suriah, tetapi kondisi konflik berkepanjangan dan kebutuhan akan stabilitas membuat beberapa di antara mereka mempertimbangkan untuk mendekatkan diri kepada Israel. Namun langkah ini juga membawa konsekuensi besar. Jika permintaan ini diterima, hal ini berpotensi memperumit lebih lanjut hubungan antara Israel dan Suriah, serta memicu perdebatan di tingkat internasional tentang legitimasi klaim teritorial di kawasan tersebut. Firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 34 berkata, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengasihi orang asing yang tinggal padamu, harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing, dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Ayat ini merupakan salah satu firman Tuhan yang paling kuat dalam Alkitab, yang menekankan pentingnya kasih, penghormatan, dan perlakuan adil terhadap orang asing. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka untuk tidak hanya menghormati hak-hak sesama Israel, tetapi juga mereka yang bukan bagian dari bangsa tersebut, orang asing yang tinggal di antara mereka. Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang masa lalu mereka sebagai orang asing di Mesir. Dalam masa itu, mereka mengalami penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan. Pengalaman pahit ini seharusnya menjadi pengingat bagi mereka untuk tidak memperlakukan orang lain seperti mereka pernah diperlakukan. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk menjadi bangsa yang mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada orang asing. Firman Tuhan selanjutnya terdapat di dalam Keluaran 22 ayat 21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Allah mengingatkan bangsa Israel akan pengalaman mereka sebagai orang asing di Mesir. Mereka pernah hidup sebagai budak, menghadapi perlakuan yang keras, penindasan, dan ketidakadilan selama ratusan tahun. Pengalaman pahit ini seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Israel untuk tidak mengulangi tindakan yang sama terhadap orang lain. Ayat ini menanamkan prinsip bahwa pengalaman penderitaan di masa lalu harus mendorong seseorang untuk bersikap lebih adil, penuh kasih, dan berbelas kasihan terhadap sesama. Dalam firman ini, Tuhan menegaskan bahwa orang asing adalah bagian dari ciptaannya yang sama berharganya dengan bangsa Israel. Mereka layak mendapatkan keadilan, penghormatan, dan kasih yang sama. Perintah ini tidak hanya berlaku dalam hubungan interpersonal, tetapi juga dalam sistem, hukum, dan sosial. Orang asing tidak boleh dikesampingkan atau direndahkan dalam masyarakat. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjadikan kasih dan keadilan sebagai landasan dalam memperlakukan sesama, termasuk mereka yang berbeda budaya, agama, atau kebangsaan. Dengan meneladani kasih Allah, kita tidak hanya menaati perintahnya, tetapi juga menjadi saksi nyata
dari kasih Kristus di dunia. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini, berkomentar, dan berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu saya dalam menjangkau orang-orang baru di YouTube. Jadi gerakan kecil ini sangat penting dalam memperluas saluran ini. Tentu saja lakukan itu hanya jika Anda menyukai kontennya. Terima kasih juga atas komentar-komentar penyemangat yang Anda tinggalkan di video terakhir saya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum melanjutkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Saat ini, kami rindu mendengar firman-Mu. Urapilah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 34 dan Keluaran 22 ayat 21, mengingatkan kita akan panggilan untuk mengasihi dan menghormati orang asing sebagai cerminan kasih Allah kepada umatnya. Dalam sejarah bangsa Israel, pengalaman mereka sebagai pendatang di Mesir menjadi dasar moral untuk tidak menindas atau menekan orang asing yang tinggal di antara mereka. Tuhan memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan kasih dan penghormatan yang sama seperti sesama orang Israel. Dengan situasi dunia saat ini, seperti permintaan komunitas Druze di Suriah untuk bergabung dengan Israel demi mencari perlindungan dan stabilitas. Kasih Tuhan yang universal mengingatkan kita bahwa setiap manusia, tanpa memandang asal-usul, layak mendapatkan keadilan, kasih, dan perhatian. Sebagai umat percaya, kita diajak untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda budaya, agama, atau kebangsaan. Dengan meneladani kasih Tuhan, kita bukan hanya menaati perintahnya, tetapi juga membawa terang dan kedamaian bagi dunia. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena melalui sabda-Mu kami diperbaharui, disegarkan, dan diberdayakan untuk terus berjalan dalam jalan yang benar. Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat bertumbuh dalam iman dan kasih. Kami bersyukur, karena melalui renungan hari ini, kami kembali diingatkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Engkau adalah kosong dan hampa. Oleh karena itu kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengar dapat tertanam dengan kuat di dalam hati kami, dan menjadi pelita yang menerangi langkah kami setiap hari. Semoga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia, yang menghidupi segala ajaran-Mu dalam tindakan dan perkataan. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa kasih dan pertolongan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa agar Engkau terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, yang akan mengingatkan kami akan segala kebenaran dan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Dalam setiap tantangan hidup, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu bersandar pada tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih. Ampuni kami, Tuhan, apabila kami telah gagal dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas dosa dan kelalaian kami, dan beri kami hati yang penuh kerendahan untuk senantiasa berbalik kepada-Mu. Kami ingin hidup dalam pertobatan sejati, memperbaharui pikiran dan sikap kami agar lebih serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, maupun dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan dan penderitaan mereka. Kami memohon agar Engkau menguatkan mereka, memberikan penghiburan, dan menuntun mereka keluar dari setiap kesulitan. Semoga mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang akan memimpin kami menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami menyerahkan setiap langkah hidup kami kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, memberi kami damai sejahtera, dan menuntun kami pada kemenangan yang Engkau sediakan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan hidupnya bagi kami, dan yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.